Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh, Pak. Ya, kurang semangat nih jawab salamnya nih. Coba sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. sehat ya, sehat selalu. Semoga sehat selalu ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya, berhubung sekarang adalah pertemuan terakhir pada perkuliahan kita, mungkin di sini kita sebelum memulai ke perkuliahan, Bapak mau lihat dulu nih mahasiswa-mahasiswa Bapak, apakah sekarang sudah hadir semua atau ada yang sakit nih? Hadir semua ini mahasiswa? Hadir ya, sepertinya ini Hadir, Pak. Ya, Pak. sudah hadir semua, dan ada yang absen atau tidak masuk? Hadir, Pak. Nggak ada ya? Oke. Tidak, Pak, untuk hari ini hadir semua. Sepertinya sudah hadir semua. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir, dan semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat ya. Oke, seperti janji Bapak minggu lalu, pertemuan hari ini kita akan membahas materi terakhir ya, yang berjudul produk makanan fungsional yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Tapi sebelum ke sana, Bapak mau tanya dulu nih, tanya dulu ya. Coba sebutkan makanan-makanan Indonesia yang kalian ketahui, gitu ya, makanan-makanan asli. Coba kalian sebutin. Di Padang, Pak. Nasi Padang dari Rizky Ramadan. Iya, betul. Sate, Coba Pak. apa? Sate, Pak. Sate. Sate, iya, sate bener ya. Oke. Empal gentong, Pak, dari Cirebon. Lontong dari Cirebon. Good, good. Oke, sebentar ya, ini Bapak mau share screen dulu. Bapak sebenarnya punya foto nih, tapi Bapak minta kalian tebak ya, apa namanya makanan-makanan yang ada di sini, apa aja gitu. Terus kalau kalian tahu nama daerahnya bisa juga disebutin ya. Nih, sebentar, saya screen dulu. Nah, udah kelihatan belum? Oke, Pak. udah kelihatan ya? Coba Tidak, Pak. dari gambar ini mana yang kalian ketahui? Coba kalian sebutkan ini makanan apa aja, dari mana asalnya? Nah, ayo. Itu gado-gado bukan, Pak? Ini, iya, gado-gado. Dari mana gado-gado? Jakarta, Pak. Jakarta. Apa ya gado-gado dari Jakarta? Tapi kayaknya gado-gado tuh banyak ya. Iya sih, Pak. Uh, Itu ada sate lilit tuh, Pak, di belakang sana, Pak. Dari Bali tuh, Pak. Oh, yang mana? Ini? Atau yang ini? Oh, iya. Itu, Oh, Pak, ada situ. Di belakangnya kacang tuh. oh, belakang kacang yang ini. Ya, ini ya. Oke, good, good. Sini ada Iya, gado-gado, di sini ada kacang teri, ya kan, yang ditumis. Terus di sini ada apa ini nggak kelihatan? Ya, pokoknya gitulah ya. Oke, makasih yang sudah menjawab. Nah, ada satu lagi nih. Sini sebenarnya kue sih. Nah, ini ada yang tahu nggak ini apa? Klepon, Pak. Telepon. Oke, mantap. Tahu telepon, semua ya Pak. kalau ini mah. Oke, sip, sip, sip. Ya, ini adalah contoh-contoh sedikit dari apa namanya produk makanan yang ada di Indonesia. Tapi ini semua juga termasuk ke makanan fungsional khas daerah. Nah, ngomong-ngomong soal makanan khas daerah, makanan fungsional, coba Bapak mau kalian searching begitu ya, searching di Google apa definisi dari produk makanan fungsional. Nah, itu dulu deh pokoknya. Kita diskusi soal pendapat dari ahli gitu ya mengenai produk makanan fungsional gitu. Oke, dicari dulu ya.
Kalau sudah ketemu bisa langsung ini ya, sampaikan pendapatnya. Pak, saya mau berpendapat, Pak. Oke, gimana Raffi? Makanan fungsional adalah makanan ataupun bahan makanan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi dasar pangan tersebut, dan itu dapat berdampak baik kepada tubuh, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Bisa menambahkan, Pak. Ya, boleh. Silakan Tasya. Ya, untuk arti dari makanan fungsional tadi sudah dijelaskan oleh Raffi. Apa ini saya akan menambahkan bahwa makanan fungsional ini bisa juga disebut dengan nutraceutical atau makanan yang berpotensi memberi manfaat kesehatan melampaui nilai gizi dari dasarnya. Dan juga makanan fungsional ini dikenal sebagai manfaat yang sangat mengoptimalkan kesehatan tubuh dan juga menurunkan resiko terserang penyakit. Seperti itu, Pak. Oke. Ada lagi mau nambahin? Saya mau menambahkan, Pak. Ya, silakan Sekar Ilmi. Berdasarkan pendapat dari Goldberg menyatakan bahwa makanan fungsional itu dapat melancarkan proses-proses dalam tubuh seperti dapat menjaga kondisi fisik dan mental, menyembuhkan penyakit, dan mencegah penyakit, Pak. Oke, menjaga supaya lebih sehat ya, agar tidak terserang penyakit. Oke, terakhir, Rizky mau menyampaikan pendapat nggak, Rizky Ramadan? Boleh Pak. Jadi itu makanan fungsional itu makanan Gimana? yang lahir dari bahan. Boleh Pak. Suara saya terdengar Pak. Ya, oke. Terdengar. Jadi makanan fungsional itu makanan yang lahir dari bahan makanan yang di dalamnya terkandung zat gizi atau senyawa bioaktif yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Jadi makanan fungsional itu makanan atau pangan yang secara alami ataupun sudah dilewati proses pengolahan yang memiliki fungsi untuk menjaga metabolisme tubuh. Oke. Sudah? Ya, terima kasih anak-anak sudah memberikan pendapatnya, luar biasa. Bapak apresiasi atas kalian yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi iya ya, bahwasannya makanan atau pangan fungsional ini merupakan makanan yang lahir gitu ya, dari bahan makanan yang di dalamnya banyak sekali terkandung zat gizi dan senyawa bioaktif gitu, yang justru sangat berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini ada pendapat dari Scientific Concepts of Functional Foods in Europe, ini berdasarkan konsensus ya. Jadi makanan fungsional adalah makanan yang terbukti dapat memberikan satu atau lebih manfaat yang dapat dirasakan oleh tubuh, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta mengurangi resiko penyakit. Ya, kurang lebih sama dengan pendapat kalian yang sudah kalian sampaikan ya. Bahwasanya ini makanan-makanan yang bermanfaat, bergizi, dan juga mencegah resiko penyakit gitu ya. Nah, mengenai makanan-makanan fungsional ini sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali. Nah, salah satunya contohnya yang tadi tuh, klepon ya kan, terus ada teri kacang, terus juga ada gado-gado. Itu kan makanan-makanan yang diolah gitu ya, makanan-makanan yang banyak dari bahan-bahan alami dan juga campuran. Itu merupakan makanan-makanan yang bergizi, banyak manfaatnya untuk tubuh. Nah, ada lagi nih contoh makanan yang jadi kalau makanan fungsional ini sebenarnya dibagi dua. Jadi ada fungsional dan konvensional ya. Kalau yang fungsional konvensional ini adalah yang alami gitu ya, seperti buah-buahan, rempah-rempah, makanan fermentasi, terus minuman, sayuran, biji-bijian gitu ya. Nah, yang kemudian lahir juga makanan fungsional yang dimodifikasi gitu ya, seperti yogurt, susu almond, roti dan pasta, sereal, gitu, jus kemasan, gitu ya, teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin Bapak nggak mau berlama-lama soal makanan fungsional nih, kita sedikit saja diskusinya. Bapak itu selanjutnya ingin membentuk kelompok nih, untuk membentuk kelompok untuk tugas ya. Jadi kelompoknya ini kita bikin dua saja. Kelompok satu itu ada Rafizi dan Sekar Ilmi, dan kelompok dua ada Tasya sama Rizky Ramadan.
Oke, untuk tugasnya, nih untuk tugasnya, untuk kelompok 1, Bapak mau kalian mencari fungsi makanan fungsional. Fungsi makanan fungsional, kelompok 1. Kalau kelompok 2, Bapak mau, sebentar ya, Bapak mau kalian cari jenis-jenis makanan fungsional, kelompok 2, gitu ya. Dipahami, anak-anak? Ya, Bisa, Pak. Bapak. Pak, Ya, saya izin bertanya, Pak. ya boleh, gimana? Ya, Pak. Jadi Bapak minggu sebelumnya udah bilang kalau kita mau mengadakan pretest, Pak. Minggu ini apakah jadi, Pak? Oh, kalau pretest nanti aja minggu depan. Ini karena Bapak berhubung mau ada rapat ya, jadi kita sepertinya tidak full perkuliahan di sini. Gitu. Baik, Pak. Itu ada ini ya. Ya, bisa langsung aja untuk cari apa namanya tadi yang sudah Bapak minta ya. Pak Raffi udah ketemu, Pak. Oke, Raffi silakan. Raffi dari kelompok 1 ya. Iya, Pak. Fungsi makanan fungsional kan, Pak ya. Fungsi makanan fungsional. Iya, Nah, itu fungsi pertamanya itu bisa sebagai melindungi badan dari penyakit, Pak. Karena makanan fungsional ini juga mampu menangkal radikal bebas dan menambah imunitas tubuh, Pak. menambah imunitas tubuh. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin akan dilanjut sama teman saya, kelompok saya, Pak. Saya izin menambahkan, Pak, pendapat dari Raffi Zidan. Oke, boleh. Silakan, Sekar. Jadi salah satu fungsi dari makanan fungsional adalah dapat meregulasi kondisi ritme fisik tubuh, memperlambat proses penuaan, dan menyehatkan kembali atau recovery setelah sakit. Begitu, Pak. Recovery setelah sakit. Ya, oke. Terima kasih ya pendapat dari kelompok 1 nih mengenai apa tadi manfaat ya, fungsi makanan fungsional. Tapi sebenarnya ada lagi yang Bapak ketahui gitu ya mengenai fungsi makanan fungsional. Nah, ini menurut Astawan ya. Jadi ada 3 fungsinya, yaitu sensori, nutrisional, dan psychological. Nah, sensori itu apa namanya? Makanan yang memiliki warna dan penampilan menarik serta cita rasa dari makanan tersebut sangat lezat. Nah, makanan ini sangat nikmat gitu ya untuk dimakan ya. Sehingga di dalamnya itu banyak sekali gizi-gizi. Ya, bisa dibilang kalau sensor itu lebih mengutamakan cita rasa. Jadi lidah kita merasakan dan pada akhirnya dari makanan tersebut bermanfaat untuk tubuh kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada nutrisional. Nutrisional ini ya tadi apa namanya makanan-makanan tersebut memberikan dampak untuk tubuh. Ya dampaknya itu dampak positif dan juga memberikan perubahan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Kalau teratur makan makanan fungsional ini. Nah, yang terakhir psychological. Psychological ini bisa menambah sistem tubuh supaya terjaga dengan baik. Ya benar tadi yang disampaikan oleh apa namanya Sekar dan juga Raffi bahwasannya ini menjaga imunitas tubuh, apa namanya recovery dari penyakit, itu benar. Ini salah satunya termasuk ke psychological gitu. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi apa? Jenis-jenis ya, jenis-jenis makanan fungsional. Oke, boleh silakan kelompok 2. Boleh. Jenis-jenis ya. Ya, boleh Pak, dari saya dulu Pak. Ya, Rizky Ramadan, Mungkin siap. dari jenis-jenis makanan fungsional itu berdasarkan cara pengolahannya Pak. Jadi cara pengolahan ini dibagi menjadi 3 Pak. Jadi ya, ada fungsional alami, ada fungsional tradisional, dan fungsional modern Pak. Nah, kalau misal yang secara alami itu dapat diartikan sebagai makanan yang langsung
Ya, gimana Rizky suaranya? Ya Pak, sepertinya rekan kelompok saya Rizky terlempar Pak. Tadi ada koneksinya jelek. Jadi saya saja yang menjelaskan terkait jenis-jenis makanan fungsional ya Pak. Oke, Tadi melanjutkan yang dari Rizky itu jenis-jenis dengan berdasarkan cara pengolahannya, yang mana tadi sudah disebutkan ada secara alami, tradisional, dan juga modern. Nah, untuk yang secara alami ini merupakan dan juga dapat diartikan sebagai makanan yang langsung bisa dimakan atau diolah menjadi suatu hidangan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu ya Pak, seperti sayur, kangkung, bayam, brokoli, dan lain-lain. Jadi memiliki fungsi yang termasuk ke dalam dalam fungsional secara alami. Ada jeruk, semangka, pir, jambu, dan sebagainya. Dan untuk yang tradisional ini, karena di negara kita ini kan sangat dikenal dengan makanan-makanan yang diolah secara tradisional ya Pak. Nah, makanan fungsional yang dapat diolah secara tradisional ini ada beras kencur, bandrek, tape, dali, dan lain-lainnya, yang mana itu menjadi salah satu ciri khas makanan setiap daerah juga ya Pak. Lalu untuk ada secara modern, yang mana setelah makanan fungsional ini dapat diolah secara tradisional, kini makanan fungsional ini diolah secara modern seperti pasta, minuman yang berenergi atau isotonik, jus, dan juga lain-lain seperti itu Pak. Mungkin dilanjutkan, itu Rizky-nya sudah hadir Pak. Oke, Baik, silakan Rizky. baik jika Pak. mau Maaf, menambahkan. maaf tadi terlempar. Ya. Baik, di sini saya akan menambahkan dari Tasya berdasarkan sumber makanannya Pak. Jadi sumber makanan fungsional ini dibagi menjadi dua Pak, yaitu ada sumber makanan yang berasal dari nabati, dari hewani Pak. Makanan yang berasal dari nabati ini seperti anggur, tomat, beras, sedang kacang-kacangan Pak. Nah, sedangkan dari sumber makanan yang berasal dari hewan ini seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan bandeng, dan lain-lain Pak. Bukan hanya ikan, sumber makanan hewani juga besar dari daging sapi, daging kambing, dan daging ayam, dan lain sebagainya Pak. Menurut kelompok kami seperti itu Pak. Ya, oke. Ada lagi? Tidak ada ya? Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 atas pendapatnya. Ini luar biasa. Memang benar ya, bahwasannya jenis-jenis makanan itu bisa dibagi berdasarkan sumber makanan dan juga sumber cara pengolahannya. Nah, berdasarkan sumber makanan itu tadi ya, benar yang dikatakan oleh Rizky Ramadan, bahwasannya ini dibagi menjadi dua, ada sumber makanan yang berasal dari nabati dan juga hewani. Ya, kalau nabati kita bisa bedakan lah, ya kayak seperti anggur, terus tomat, beras, ya kan, kacang, dan lain-lain. Ya, kalau hewani ya berasal dari hewan gitu. Nah, sementara berdasarkan cara pengolahannya itu ada secara alami, ada tradisional, dan modern. Kenapa kok semua makanan fungsional ini dibagi-bagi? Loh iya kan makanan itu banyak Pak. Ya, maka dari itu jenis-jenis makanan fungsional ini dibagi seperti yang tadi ya, berdasarkan sumber makanan, berdasarkan cara pengolahannya. Karena masing-masing makanan itu mempunyai fungsi yang berbeda dan manfaat yang berbeda. Nah, dari situlah kita bisa tahu nanti apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan itu bisa dapat dengan mudah gitu ya, berdasarkan hal-hal yang tadi. Nah, oke, berhubung waktunya sudah habis ya, Bapak juga ada keperluan rapat. Nah, mungkin untuk minggu depan kita lanjutkan saja dengan pretestnya ya, anak-anak. Karena kan minggu depan adalah minggu UAS ya. Jadi sebelum UAS kita ada pretest dulu, dan habis itu kita langsung ke UAS yang aslinya. Oke? Gimana? Siap, Pak. Baik, Pak. Siap. Baik Pak. Ya, dicukupkan saja ya. Oke, terima kasih anak-anak semua. Mohon maaf bila Bapak ada kekurangan dan juga ada kesalahan-kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Bapak izin live ya. Ya, Pak.